terlibat banyak di dalam pemerintahan. Saya harus jujur, saya harus jujur. Saya tahu dia tidak dukung saya, tapi itu hak dia. Tapi sampaikan salam ke dia. Belum selesai kita dia perjuangan untuk BPR. Sedang kita cuma bupati, kita berani mengamuk. Apalagi kalau kita jadi wakil gubernur. Jadi Bapak dan Ibu, ini mohon maaf, meminta izin Pak Panwas, kita mau tambah waktu sedikit. Mohon maaf, kita di Manado sampai jam 11, di Minahasa sampai jam 11, di Sangir sampai tengah malam jam 12 boleh. Yang penting jangan ribut dan jabakalai. Cuma itu. Yang Panwas mesti jaga itu mulai ada intimidasi pasangadi dengan ASN. Nah itu yang jaga, loko padahal. Itu yang pelanggaran. Yang penting ini rakyat tetap jaga protokoler kesehatan. Cuma itu. Nah, kita mau kasih tahu Pak Modi. Sekarang ini kita di Ibu Teti itu pasangan calon kebetulan orang nomor urut 1. Orang nomor urut 1. Kita orang ini jadi bupati sampai sekarang masih bupati. Kontong daerah ada miskin paling sedikit. Paling sedikit. Karena yang paling kecil kemiskinan di Sulawesi Utara untuk 11 kabupaten kota Bola Mongondo Timur cuma 6,03%. Dari 27 kita kasih turun 6,03. Makanya kita berani program dari buat tim kita mau bawa ke provinsi. Kalau rakyat pilih nanti. Nah, itu dasar kita backing kita ke visi misi. Karena kita mau tanya Pak Moni, Moni tahu berapa tuh gubernur udah pegang tuh doi sekarang ini rakyat punya? Tahu ini? Tahu? Tahu? Dikelola oleh gubernur tahun 2020 ini ada 4.553 miliar. Pertanyaannya apa yang rakyat rasa? Paling yang dapat rasa beras 5 kilo di dalam tas warna. Jadi kalau doi rakyat jangan pakai tas warna partai karena itu memang rakyat punya. Jadi gubernur nih boleh jadi gubernur wakil gubernur bukan gubernur partai, gubernurnya rakyat Surut. Rakyat Surut itu ada 2,8 juta yang tersebar di kurang lebih ada 5.000 dusun dan lingkungan 1.839 desa dan kelurahan, 171 kecamatan, 11 kabupaten dan 4 kota. Itu tersebar di kurang lebih 323 pulau di luas wilayah kurang lebih 14.000 km persegi dengan pantai 1.837 km. Ada kurang lebih 15 etnik, 23 bahasa. Itu Sulawesi Utara. Jadi tidak boleh sama sekali kita orang mementingkan partai ketimbang kepentingan rakyat. Bapak Ibu, kita orang ini persiapkan untuk visi misi. Dengar baik-baik. Supaya menentukan memiliki hak itu dengan apa yang orang janjikan. Kenapa? Karena rakyat banyak kali tak salah milih. Nanti ngoni habis papiri baru ngoni papeto. 6 bulan kemudian menyesal siapa kau pilih pak dia. Jadi yang salah bukan yang dipilih. Yang dipilih itu berarti tidak adil, tidak jujur, yang pak pilih bodoh. Makanya hati-hati Bapak Ibu. Islam sudah mengajarkan tentang memilih. Buka surat nomor 2 ayat 167. Tahu tuh surat nomor 2? Surat Al-Baqarah. Di surat nomor 3 ayat 26. Tahu tuh surat nomor 3? Surat Al-Imran ayat nomor 6. Ini tahu? Allah ajarkan bagi orang Islam bagaimana cara memilih pemimpin. Tafsiran di dalam surat Al-Baqarah ayat 167 itu, orang-orang yang mengikuti, yang memilih pemimpin yang zalim, maka mereka berkata, ya Allah, serta isi neraka pada orang.
yang memilih itu masuk neraka gara-gara salah pilih. Orang yang dipilih yang kurang ajar, dia masuk neraka karena apa? Dia tidak adil. Jadi beda kesalahan. Yang mau dipilih masuk neraka karena berbohong, tidak tepati janji. Yang mau pilih itu masuk neraka karena salah pilih. Jadi udah kira itu moni cuma asal pilih itu, moninya ada dosa. Dosa. Karena moni kasih dulu orang yang pendosa, sehingga moni turut berdoa. Dari kita ini ustaz. Jadi Bapak Ibu, memilih itu sudah diajarkan di Islam. Sejak wafat Rasulullah, kemudian dijadikan Sayyidina Abu Bakar sebagai penjabat sementara oleh jamaah. 2 tahun kemudian dia meninggal, kemudian dilakukan pengundian langsung. Siapa yang calon? Umar bin Khattab, Sufyan Ats-Tsauri. Tapi karena besok pemilihan Sufyan lari, maka kota kosong yang dilawan Umar bin Khattab menang telak. 3 tahun Umar bin Khattab memimpin, dia wafat di waktu subuh, dibunuh. Kemudian dipilih lagi 2 kandidat kuat, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Dua-dua itu anaknya Rasul, anak mantunya Rasul. Utsman bin Affan menang 1 suara. Jadi Islam sudah diajarkan sejak 1400 tahun lalu tentang pemilihan langsung. Jadi masuk di akal orang Islam masih salah memilih. Lucu. Apalagi kalau jangan berdoa. Tiap sambayan 5 waktu apa? Baku doa. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Baku doa. Ampunilah saudaraku Islam, perempuan dan laki-laki yang hidup ataupun sudah meninggal. Ampuni Allah dosanya. Bagaimana kita mau ada doa kasih ampun dosa, kita tak minta ampun dan bangun ini kok mau dipesuara nak kasih pak kita suka lagi. Kan begitu. Jangan bilang mau biar Islamnya tidak ada guna. Astagfirullah, orang Islam berdosa. Kenapa? Palingnya anda ada baku doa orang, biarnya tidak pernah baku apa. Karena kata Nabi tidak sempurna doa umatku kecuali ada 2 di dalamnya, yaitu salawat kepadaku dan mendoakan saudaranya. Nah itu dalil. Jadi kalau mau doa aku nyadak salawat dengan nyadak mendoakan saudaramu, Allah tidak terima doanya. Jadi tetap mesti dibuka dengan salawat Nabi, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, dan di dalamnya ada Allahumma ighfir lil muslimina wal mu'minina al ahya'i minhum. Ini somati kau minta ampun akan pada dia. Masa kau serta hidup membuat calon mau tidak mau ikut? Jadi itu doi orang ini so rencanakan tongkol di sini sih begini ibu, dengar baik-baik. Orang ini mau tuh cuma mau bilang yang pilih 4 orang punya nak jelas apa yang kamu kasih bangun nih. Dengar baik-baik. Orang rencanakan tahun depan dana yang kita orang mau kelola saya dengan Ibu Cep itu 4,5 triliun. So pernah lihat doi begitu? So pernah lihat? So pernah lihat? Jangan kamu nih hele kita belum pernah dapat lihat. Makanya insya Allah kita orang bagi dalam 3 belanja kalau orang terpilih. Belanja pertama yaitu belanja pegawai 2,2 triliun dari 4,5 untuk belanja pegawai, yaitu gaji pokok pegawai, tunjangan jabatan, tunjangan kinerja, perjalanan dinas, operasional, pembelian ATK untuk seni dan olahraga dan pariwisata 2,2 triliun. Selanjutnya yang 2,3 triliun kami bagi dalam 2 belanja. 1,1 triliun belanja modal. Apa itu? Jalan kepentingan rakyat, jembatan kepentingan rakyat, irigasi kepentingan rakyat, air bersih kepentingan rakyat, sanitasi kepentingan rakyat, drainase kepentingan rakyat. Selanjutnya belanja yang ketiga apa? Belanja barang jasa 1,2 triliun. Nah ini yang kita orang share, orang sasar di 9 kebutuhan rakyat. Ada 3 menjadi urusan wajib. Yang pertama pendidikan. Karena ngoni kesulitan sekarang ini mau kasih kuliah anak. Betul. Dan itu terbukti. Data BPS tahun 2019 Sulut IPM-nya nomor 31 dari 34 provinsi. Cuma 27 poinnya.
Berarti lamanya sekolah orang Sulut payah. Lebih banyak ijazah SD. Maka kami ingin menggairahkan itu, menaikkan angka nilai daripada IPM kita di sektor pendidikan. Kami siapkan 50 sampai 100 miliar setiap tahun untuk membayar SPP dan uang semesternya 10 sampai 20 ribu mahasiswa Sulawesi Utara. Orang menengah ke bawah anak itu kita tanggung menjadi anak asuh gubernur dan wakil gubernur. Kuliah di mana saja. Selanjutnya apa lagi? Karena sekolah SMA SMK menjadi tanggungan provinsi sesuai dengan pasal peralihan pada Undang-Undang 23 tahun 2016 tentang pemerintahan daerah, maka kami akan bangun SMA SMK yang bertaraf internasional di semua kabupaten kota. Kami juga akan tambah pendapatan guru SMA dan SMK 1 sampai dengan 3 juta. Jadi bilang batu guru-guru SMK bali pajo. Daripada kalau yang nak kasih tambahan unsur BP baliho. Data-data lagi. Tidak usah jawab bilang batu guru-guru lebih saudara. Kenapa cek yang saya mau tambah lebih pendapatan sampai 3 juta? Karena bikin sayang orang harus melaporkan di provinsi sementara dan tidak ditambahkan pendapatannya. Itu tuh program supaya bergairah guru SMK dan SMA itu untuk mendidik anak. Selanjutnya sektor kesehatan, seluruh rumah sakit yang menjadi tanggungan pemerintah provinsi kami lengkapi dokter dan seluruh perawatnya, alat-alat mediknya kita mutakhirkan. Tapi itu tidak cukup karena rakyat banyak sulit ketika sakit untuk ke rumah sakit. Apa yang bikin sulit? Tidak ada BPJS. Betul? Terpaksa biar susah mau dipakai BPJS mandiri, bayar sendiri. Betul? Karena KIS-nya tidak ada, BPJS kabupaten juga kosong. Betul? Kita siapkan 200 miliar dari angka 1,2 untuk kita bayarkan BPJS-nya rakyat yang tidak ada BPJS. Apakah setelah mau ada BPJS selesai urusan? Tidak ada. Karena ketika mau sakit, kemudian nak doi cuma 2. Mau nak pergi karena tidak ada ongkos makan mau jaga orang sakit. Yang kedua mau dipaksa pergi tapi belum baik so pulang. Karena yang sakit belum baik, yang jaga sudah pamah karena nak makan. Itu lebih nama pasien pulang paksa. Karena kita orang tahu itu kesulitan rakyat biar ada BPJS, kita orang dampingi dengan program namanya JOS, jaga orang sakit. Setiap keluarga 1-2 orang jaga orang sakit mendapatkan santunan 100 ribu untuk uang makan setiap hari. Itu namanya JOS, jaga orang sakit. Jadi kalau mau sakit jangan mau sekarang, mulut orang untuk berenung. Nanti kalau seorang gubernur pas sakit dong ini. Selanjutnya apa lagi? Kita orang tahu ada yang sulit para rakyat. Karena dari kurang lebih 2,8 juta ini rakyat di Sulut, itu kurang lebih ada 800 sampai 900 ribu kakak. Ada 70-an ribu kakak tinggal di negeri sendiri tapi menumpang di tanah orang. Betul. Padahal tiap tahun minta akan menipe hak kedaulatan, tapi saya menipe rumah dan tanah tidak pernah cari akan perlu akan. Nah, maka saya akan lakukan seperti di Bolting. Di Bolting itu orang ada tanah, rumah tidak layak, saya ganti. Ada tanah tidak mampu bangun rumah, saya bangun. Tidak ada tanah, saya berikan tanah dan saya bangunkan rumahnya. Ini bukan hoax. Tiap tahun minimal di Bolting kita bangun 800 unit rumah. Kita pilihkan tanah 38 hektar, 2000 kakak. Ya nggak usah pindah, pilih kita supaya kita kasih agar untuk orang. Ya nggak usah pindah di Bolting. Saya nggak mau terima orang luar. Kalau saya jadi wakil gubernur, maka program itu saya sudah tetapkan di visi misi. 190 miliar setiap tahun kita bangun 6.000 unit rumah
30 juta satu rumah. Karena banyak kepala daerah yang mau bangun rumah rakyat. Seandainya ada cuma dana APBN, kita punya setiap tahun 800 unit bukan dana APBN, dana DAU. Karena berharap APBN, lama mau tak betul kamu harap-harap APBN. Jadi dari 1,2 triliun termasuk untuk membangun rumah setiap tahun 6.000 unit. Kemudian apalagi yang telah membekeng? Orang ada program yang bernama JHT, jaminan hari tua sama yang di Boltim. Orang-orang tua perempuan 65 tahun ke atas, laki-laki 70 tahun ke atas disantuni 2 juta, 2 juta, 2 juta. Yang bernama JHT. Janda-janda tua, kasih. Janda muda kawin ulang. Kemudian apalagi program yang telah memberikan penghuni Bapak Ibu? Kita orang akan melakukan apa? Para petani itu kan selalu takut rugi kalau sampai rusuk atau kena banjir atau bencana. Tidak bertumbuh DP tanaman. Seluruh petani kami akan asuransikan di Bank Surut. Kalau gagal panen, Bank Surut kembalikan semua kerugian, harga pupuk, harga bibit. Begitu juga nelayan. Nelayan kita asuransikan, asuransi kecelakaan dan kematian. Ini semua tong sampaikan di Boltim. Jadi kalau ada nelayan yang meninggal di bawah 45 tahun, keluarganya terima 160 juta. Aduh, apa ya? Bikin takut ini. Ini yang bini-bini kalau nompi laki sedikit pemahaman, udah bilang kalau burung nompi laki. Aduh, dapat duit 160. Dapat duit itu dapat laki baru lagi. Jadi dua-dua, saya ikat dua-dua, istri dan suami. Jangan ke gunung. Ya, di Boltim, saya program itu sudah 3 tahun. So, 2 orang yang meninggal di bawah 45 tahun. 1 sudah ada istri, 1 belum ada istri. Keluarganya terima 160 juta. Sudah 9 orang yang di atas 45 tahun sampai 70, terima 40 juta. 6 orang yang di atas 70, terima 20 juta. 1 yang cedera DP kaki, terima 8 juta. Ada penghuni? Lah iya, karena kan kita menjadi bupati bagi kita. Kemudian apa lagi yang kalau membekeng? Orang tahu ini mama-mama ini, mama-mama, suka berusaha ke siang, suka berumah makan, suka berjual sayur, suka berjual ikan, suka bikin mie, suka bikin tilutuan, suka bikin gorengan-gorengan. Yang ada modal, terpaksa pinjam di koperasi. Makanya mau di sore begini kalau udah buka karena berpikir mustor bagaimana di koperasi. Koperasi yang pinjam hari ini bayar kalamaring. Ya toh? Maka itulah kesulitan rakyat. Maka kami ada program namanya yaitu bantuan modal kepada ibu-ibu pengusaha kecil 3 juta per orang. Jadi orang akan bantu orang-orang yang usaha kecil, usaha kecil, yang bikin gorengan, yang menjual tahu tempe, yang menjual nasi kuning, yang menjual mie, yang menjual bakso. Kami bantu 3 juta per 1 orang sebagai modal usaha. Supaya meninggal pinjam di koperasi. Itu doi ini boleh ambil langsung begitu, tidak boleh, tidak boleh. Itu harus buka rekening di Bank Surut dan mengambil uang itu hanya sesuai dengan kebutuhan modal hari itu. Sebab kalau ini langsung kasih penghuni begitu masalah alamat. Iya, karena yang baru-baru juga yang terima BLT dibuka hari raya bukan orang biar beras, belum masuk di kap salon ke badai bonding. Keluar kamari sebagai jilbab pun sobat pirang-pirang. Dia bulu mata dong suka kasih tali palipa. Jadi harus dibina.
Karena di dalam beberapa bulan, kalau itu bantuan 3 juta dia berkembang, usahanya tambah bagus, maka Bank Sulut akan tawarkan kredit tanpa bunga, tanpa jaminan 20 sampai 50 juta untuk usaha tambah berkembang, sehingga Ngoni dapat menyerap tenaga kerja. Itu tujuan. Kami akan membantu orang-orang usaha kecil. Itu namanya urusan ekonomi kerakyatan. Ya? Itu UMKM. Jadi Bapak Ibu, orang harus siapkan semua ini. Begitu juga keagamaan. Kita akan siapkan 200 miliar untuk keagamaan. Untuk apa? Pembangunan gedung, tempat ibadah, mau gereja, mau masjid. Yang kedua apa? Kesejahteraan imam dan pegawai syar'i, pendeta dan penatua. Dan yang ketiga apa? Untuk kegiatan keagamaan. Jadi kalau hari raya Idul Adha, ya tidak perlu orang beli sapi dari Manado di dinas sosial, kau kirim ke Bintaunak sini, kau tulis cek SSL. Ya tidak perlu, karena ini kalau apa? Hukum kurban. Saya punya hukum kurban, Ibu Teti tidak. Saya ada hukum kurban, Ibu Teti tidak. Jadinya tidak begitu. Orang langsung kasih di masjid uang 15 juta supaya imam dan pegawai syar'i 7 orang bisa dipotong atas nama imam dan pegawai syar'i. Itu yang betul. Bukan itu mau kirim dari dinas sosial pun tulis cek SSL. Kalau itu hadiah dibolting 7 ekor begitu, tapi sampai ke tola-tola jo. Kalau itu bukan kurban, hadiah. Banyak imam senang-senang hati, imam belajar kunci ibadah. Tidak boleh. Itu hukumnya karabah, ketaatan kepada Roh. Yang dicontohkan oleh Sayyidina Ibrahim. Boleh bagi, nak tahu dah potong kau niat apa itu? Ayo kalau mau cuma gubernur penama kan dia nak masuk di hukum karabah. Tidak ada dalil. Makanya kita orang akan kasih langsung ke masjid-masjid uang, karena itu rakyat punya. Bagian bantu imam supaya begitu kegiatan Kristen, orang mau bikin apapun kasih dalam bentuk uang, dan tidak pilih kasih, tidak pilih-pilih gereja atau masjid, semuanya sama sesuai kebutuhan. Begitu juga kami siapkan setiap tahun 300 miliar untuk apa? Tambahan pendapatan daripada sanadi, sekdes, kaul, seksi, kepala dusun, dan RT. 200 juta kami akan suplai setiap desa. Jadi bilang pasangan di balik Pak Jokamari di sini. Karena di Sulut itu ada 1.507 desa, sehingga kita membutuhkan kurang lebih 314 miliar untuk dibagikan 200 juta kepada setiap desa. Ada 3 sektor, 100 juta untuk tambahan pendapatan sanadi dan seluruh aparat, 50 juta untuk kegiatan pemuda, usaha pemuda, 50 juta untuk kegiatan ibu-ibu di desa. Jadi 200 juta kita suplai setiap tahun kepada pemerintah desa. Jadi tolong bilang sanadi, banyak gagah ini yang programnya. Daripada lu cuma suruh pasangan di babak catat-catat nama pun ada apa-apa, bilang balik Pak Jokamari, Pak Cep sehat. Bilang Pak itu. Karena RT itu mau tetap balik 750.000 RT dari gubernur dan wakil gubernur. Kalau cep-cepan jadi RT-nya dapat 750.000. BPD LPM tambah juga. Lembaga adat. Jadi balik Pak Jo. Iyo tukar mulai suara dengan yang manfaat pangoni. Jangan cuma karena dong suruh Anda akan KTP sekarang kondong janji akan 750.000. Kalau mau 5 orang di dalam rumah 3 juta lebih cukup 1 bulan, tapi 59 bulan terima apa mau nih? Gigi jari. Bikin soal kata orang itu begitu. Selalu terlalu instan, apalagi anak muda. Yang penting ada doi mabok, kamu kiri pangana. Padahal akhirnya Moni menderita. Setelah Moni menikah, nggak tahu tinggal di mana. Hanya kepala daerah yang peduli. Silakan datang di Boltim. Anak-anak muda yang pengangguran menikah, saya siapkan tanah dan rumah. Karena orang Bapili Pak kita serius.
tanpa minta doi. Saya ini terpilih 2010, modal 24 juta dengan 25 lembar baliho. Saya 2015 tidak pasang baliho satupun. Lawan saya ada 5 kepala daerah, termasuk kepala daerah dari Bolmut juga turut lawan ke saya. Lantik Joda. Orang pakai doi sampai 1 juta, tanya Bapak Ed, kalah. Rakyat lawan, rakyat bahkan potong sapi 49 ekor. Kenapa? Orang tahu saya akan memimpin dengan adil. Mantap. Makanya anak muda di sana yang orang baru menikah muda domba kuat karena dong tahu kalau kita jadi pasti memiliki tanah dan mereka rumah pada orang. Jadi kasih hilang tuh yang penting picik-picik. Ya paling udah mau 2 hari, sesudah hitungan setengah mati. Kasih hilang